Pada saat dia naik ke lantai 4, pintunya masih dalam keadaan tidak terkunci ya. Dia masuk lagi ke dalam, dan di situ dia melihat ada seorang wanita tepat di pojokan kamar di lantai 4 ini. Dia masuk, lalu dia mau menghampiri wanita itu ya, dia mau nyolek si wanita ini. Tiba-tiba pintu kamar ini tertutup kencang banget. Dar! Di situ dia kaget, langsung nengok ke belakang. Ketika dia nengok ke belakang, wanita itu udah hilang, udah nggak tahu kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Apa kabar buat teman-teman di rumah yang sedang berpuasa ya? Semoga puasanya lancar sampai dengan hari akhir nanti ya. Amin. Dan semoga buat teman-teman yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh ya. Cepat berkumpul dengan keluarga dan beraktivitas kembali seperti semula. Hari ini kita akan membahas kisah mistis dari seorang narasumber kita yang bernama Mas Boy. Tapi sebelum lanjut ke cerita dari Mas Boy ini, buat teman-teman di rumah yang belum tahu channel Gilang Galunggung, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Penasaran seperti apa kisah dari Mas Boy ini? Langsung saja berikut kisah dari pengalaman mistis yang dialami oleh Mas Boy. Oke teman-teman, jadi Mas Boy ini adalah seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan. Jadi dia tinggal di daerah Jakarta. Waktu itu kejadian ini terjadi pada tahun 2007 ya. Pada tahun 2007, ketika itu Mas Boy ini bekerja di salah satu perusahaan retail. Dan ketika itu dia keluar dari pekerjaan itu, dia mendapatkan tawaran di pekerjaan lain. Dan pekerjaan ini ya lumayan tinggi gajinya. Itu yang membuat Mas Boy ini tertarik untuk bekerja di sebuah perusahaan ini. Jadi Mas Boy ini mendapatkan fasilitas ya. Fasilitasnya itu berupa apartemen dan juga kendaraan. Nah, siapa yang nggak mau ya nggak? Siapa yang nggak mau dikasih apartemen, kendaraan buat kerja, personal, gaji juga tinggi. Tapi semua itu ya pasti ada plus minusnya ya. Di tempat kita bekerja pasti ada yang namanya plus, ada yang minus. Ya ada yang misalkan di tempat kerja yang lama itu ada baiknya, tapi ada kurangnya. Di tempat yang baru sama juga sebenarnya. Dimanapun kita kerja pasti yang namanya tekanan, yang namanya lingkungan yang ya tidak mengenakan ya, pasti itu terjadi di mana-mana, pasti. Jadi setelah itu Mas Boy ini mengambil pekerjaan itu, lalu dia pindah ya di salah satu apartemen, di sebuah apartemen yang ada di daerah Jakarta. Jadi dia ini sebenarnya sudah sempat menganggur 1 bulan, tapi nggak lama dari situ dia langsung dapat kerjaan cepat banget. Setelah itu dia mengambil pekerjaan ini, dia sebenarnya sudah punya hampir mau berkeluarga atau mau menikah dengan salah satu wanita pujaannya. Jadi dia ya hubungan jarak jauh ya, LDR. Sebenarnya Mas Boy ini dia aslinya itu orang Jawa tapi merantau di Jakarta, dan kekasihnya ini itu asli orang Jawa. Jadi ya mereka ya sebenarnya udah lama LDR, tapi baru pulang ke Jawa 1 bulan ya setelah menganggur, baru sering ketemu di situ. Ketika dapat kerjaan ditinggal kembali nih sama Mas Boy. Tapi ya daripada menganggur ya, mendingan ya kerja gitu. Setelah dia mengambil pekerjaan itu, sempatlah dengar desas-desus dari tetangga apartemennya Mas Boy ini.
Jadi dia bertemu dengan salah satu penghuni di apartemen itu, ketemu di parkiran. Dia melihat Mas Boy ini bawa beberapa perlengkapan ya, seperti ya koper lah, baju-baju dan sedikit perabotan untuk di apartemennya. Mulailah penghuni ini dia bertanya kepada Mas Boy, "Mas penghuni baru ya Mas?" "Iya kebetulan saya baru hari ini baru masuk ke apartemen ini." "Di unit berapa Mas?" "Unitnya unit sekian, di tower sekian." Dan ternyata memang mereka itu berada di lantai yang sama, di lantai 3, di lantai yang sama, cuma berbeda nomornya aja nih, nomor pintunya berbeda ya, cuman nggak terlalu jauh dari kamarnya Mas Boy ini. Lalu dengarlah Mas Boy ini dari si penghuninya ini, tetangganya ini, bahwa tetangganya itu bilang, "Kalau penghuni baru hati-hati ya Mas, ya jaga-jaga diri aja, takutnya ada hal-hal yang ganggu, nggak mengenakan, yang bikin kita nggak betah di apartemen." Nah sebenarnya Mas Boy ini kan karena orangnya bukan orang yang penakut ya, jadi dia hal-hal yang kayak gitu tuh dia nggak percaya. Selama nggak mengganggu, ngapain orang ganggu kita gitu loh. Nah itu ya udah, mereka berkenalan, sharing-sharing nomor ya, dimasukin ke dalam grup penghuni juga. Setelah beberapa hari ya masih aman-aman aja ya, masih aman, dan mereka bertemu lagi nih. Tanya lagi nih penghuni yang tetangganya Mas Boy ini, dia nanya lagi, "Gimana Mas, tidurnya nyenyak nggak?" "Alhamdulillah lah nyenyak, nyaman lah, kamarnya juga nyaman." Ya namanya juga dapat fasilitas dari kantor ya nggak, kita nggak perlu bayar sewa, kita nggak perlu bayar listrik, semuanya udah difasilitasin sama kantornya. Tapi beberapa saat kemudian tetangganya ini itu mulai buka omongan bahwa si Mas Boy ini tepat di atasnya kamarnya Mas Boy ini, di lantai 4 ya, itu sering terjadi suara-suara mistis pas itu di jam-jam malam ya, jam-jam malam. Jadi tetangganya ini bilang ke Mas Boy, di sini itu di lantai 3 khususnya, hal-hal kayak gitu tuh udah sering terjadi. Tapi sebenarnya tepat di kamarnya Mas Boy ini itu udah beberapa kali penghuninya ganti-ganti terus. Maka tetangganya ini bilang, Mas Boy ini harus hati-hati, jangan sampai kejadian sama penghuni yang lain nih. Baru belum ada seminggu udah keluar, baru ada beberapa hari udah keluar. Jadi ya dia udah buka omongan ya sebenarnya. Lalu si Mas Boy ini ada sesuatu yang janggal di atas kamarnya Mas Boy ini. Tapi ya namanya ya tadi ya bisa dibilang skeptis. Mas Boy sama sekali nggak gubris, nggak dengerin omongan-omongan mistis itu dari penghuni apartemennya, di tetangganya ya. Ya udah dia nikmatin kehidupan dia yang baru aja. Dia kerja, pulang ke apartemen, ya gitu aja. Karena jaraknya dari apartemen ke tempat kerja dia tuh memang deket ya. Cuman 5-10 menitan udah sampai tempat kerjanya. Tapi pada saat dia tidur di hari tepat 1 minggu dia tinggal di apartemen itu, dia dengar suara-suara denting kayak apa ya, kayak suara tikus di atap gitu ya, suara tikus di atap. Tapi kan ini atapnya cor-coran ya, cor-coran, dan itu suaranya cukup lumayan keras, duk 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 duk, kayak orang apa ya, kayak orang lagi naruh perabotan, kayak banting barang. Jadi itu Mas Boy ya masih dalam keadaan tidur, dia terdengar tiba-tiba bangun mendengar suara itu ya. Dia dengar tapi udahlah, mungkin penghuni di atas itu lagi pindahan kali, baru pindahan. Tapi suara itu terjadi terus berturut-turut beberapa hari berturut-turut, itu kejadian sama persis. Suara-suara itu tuh bunyi lagi. Cuman jamnya itu ya jam-jam malam semua.
Ketika dia bangun, Mas Boy bangun itu jam 2.20. Ketika itu dia bangun, dia penasaran nih, ini sebenarnya ada apa di atas apartemen dia, di atas kamar dia, ini ada apa nih sebenarnya. Akhirnya dia ke lantai 4, naik. Jam 2 pagi ya, jam 2 pagi dia naik ke atas sendirian di lantai 4. Dan dia tiba-tiba ngetuk pintu tepat yang ada di atas kamarnya dia. Di lantai 4, dia ketuk pintunya. Ternyata itu pintunya nggak kekunci, kebuka sendiri. Setelah kebuka sendiri, ternyata itu pas Mas Boy masuk ke dalam apartemen itu, ternyata apartemen itu kosong, nggak ada barang sama sekali, benar-benar apartemen kosongan ya, belum ada barang perabotan, belum ada. Dan tiba-tiba di belakang Mas Boy ini kayak ada bayangan itu lewat dengan cepat ya, dengan cepat itu lewat, tapi belum terlihat sama Mas Boy. Dia masih positif di situ. Lalu dia masuk ke dalam apartemen itu, tapi seperti ada yang memperhatikan Mas Boy di pojokan kamar di apartemen itu. Dia di situ bingung, kenapa nih kok nggak ada orang gitu. Kok bisa ada suara kayak orang habis pindahan, naruh barang perabotan. Dia bingung. Lalu dia keluar kamar, masih aman. Ini masih aman nih pada saat dia mengecek ya, di hari pertama itu dia masih aman. Dia positif, masih positif, nggak berpikiran macam-macam ya. Cuman dia sedikit agak berpikir ya, pakai logika, kok bisa gitu. Ya walaupun dia nggak percaya ya hal-hal mistis kayak gitu. Lalu dia tidur, keesokan harinya sama lagi, suara itu muncul lagi tepat di jam 2 pagi. Jam 2 pagi dini hari, suara yang sama itu persis banget. Dia langsung naik lagi ke lantai 4 untuk penasaran banget nih, ada apa sebenarnya di lantai 4 nya, ada apa. Pada saat dia naik ke lantai 4, pintunya masih dalam keadaan tidak terkunci ya. Dia masuk lagi ke dalam, dan di situ dia melihat ada seorang wanita tepat di pojokan kamar di lantai 4 ini. Dia masuk, lalu dia mau menghampiri wanita itu ya, dia mau nyolek si wanita ini. Tiba-tiba pintu kamar ini tertutup kencang banget. Dar! Di situ dia kaget, langsung nengok ke belakang. Ketika dia nengok ke belakang, wanita itu udah hilang, udah nggak tahu kemana. Di situ dia langsung panik ya, Mas Boy. Dia lari buka pintu, ternyata pintunya ini terkunci, nggak bisa dibuka. Pintu terkunci, lampu kelap-kelip ya, mati nyala. Dan di situ pada saat lampunya mati, itu muncul muka dari si wanita ini. Tapi ketika nyala itu hilang, nggak kelihatan. Di situ dia langsung shock ya, langsung gemeteran, dan mencoba hubungi tetangga lain ya yang ada di grup itu, minta tolong untuk bukakan pintunya. Akhirnya tetangganya yang cerita ini, dia datang buat menghampiri si Mas Boy ini ke kamar tersebut, lantai 4. Untungnya bangun nih di telepon, ya. Jam 2 kan waktunya orang-orang lagi pulas-pulasnya tidur. Akhirnya dia ditolongin, tetap nggak kebuka pintunya. Akhirnya manggil security ya buat buka pintunya. Dan setelah kebuka, itu Mas Boy dalam keadaan lemes. Kayak orang nggak sadar ya, diajak ngomongnya juga ngelantur. Akhirnya Mas Boy dibawa ke kamarnya, lantai 3. Setelah itu ya udah suruh istirahat, sama tetangganya dia buatkan teh manis ya, biar dia biar agak tenang sedikit ya, karena dia baru saja mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakan sebenarnya. Dan keesokan harinya setelah dia enakan, badannya udah fit ya, jadi ketemulah si tetangganya Mas Boy ini.
Kebetulan di jam makan siang dia ketemuan di kantin yang ada di apartemen. Dia ngobrol, bincang-bincang dan sebagainya, dan di situ dia bertanya Mas Boy ini kamar sebenarnya ada apa nih di lantai 4. Pada saat itu tetangganya ini dia bilang sudah banyak banget penghuni yang di kamarnya Mas Boy ini itu pada pergi, nggak betah. Ada yang beberapa hari, ada yang baru seminggu udah keluar. Karena memang tanda tanya juga ya, tanda tanya juga, ini kamar lantai 4 ini sebenarnya dulu kenapa nih, ada apa? Soalnya dia melihat ada sosok wanita, ya wanita cantik ya di pojokan kamar ini. Setelah dia bercerita, sebenarnya penghuni tetangganya Mas Boy ini itu dia tinggal di situ udah kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun di situ tinggal. Dan sebenarnya dia tahu kejadian yang ada di lantai 4 ini. Dia kenal dengan sosok ini, dan kebetulan juga dulu pernah dimasukin ke dalam grup apartemen juga ya sama si tetangganya Mas Boy ini. Dan pada saat itu dia cerita ke Mas Boy bahwa kamar itu dulunya kamar seorang gadis, ya apa ya, LC ya, pemandu karaoke. Jadi pemandu karaoke yang tinggal di situ, tiba-tiba dia loncat dari kamar itu keluar parkiran. Jadi dia dari balkon itu lompat, mungkin karena stres atau lagi ada masalah ya. Jadi dia lompat dan itu kondisinya dengan kepala yang pecah, badan yang pada remuk ya, itu menimpa mobil dari salah satu penghuni di apartemen itu. Karena itulah apartemen itu jadinya dikosongin ya, dan tidak ada satu orang pun yang berani menempati kamar itu. Nah, akhirnya si Mas Boy ini kaget. Ternyata pas si tetangganya kasih foto si LC ini ya, pemandu karaoke yang meninggal ini, yang bunuh diri, itu dia sosoknya ini persis sama apa yang Mas Boy lihat di dalam kamar itu. Sosok wanita putih, cantik, ya nggak terlihat seram ya, terlihat ya kayak biasa aja, kayak manusia biasa aja, normal. Tapi tiba-tiba dia menghilang gitu aja. Setelah dia tahu kejadian itu, akhirnya Mas Boy sama penghuni ini, tetangganya ini, mengajak, yuk coba kita doakan, mungkin dia ini butuh doa dari kita nih, karena semasa hidupnya saat dia meninggal dia tidak ada yang mendoakan di kamarnya ini. Jadi dia ya cobalah penghuni lain dan security kita minta izin untuk mendoakan dan mengadakan pengajian di dalam apartemen itu. Akhirnya si Mas Boy dia memimpin pengajian itu, dan setelah selesai pengajian, acara itu berjalan dengan lancar ya, dan security juga mengunci pintu dari kamar itu. Tapi setelah itu si wanita ini masuk ke dalam mimpinya Mas Boy. Dia mimpi di dalam mimpinya Mas Boy ini bilang terima kasih sudah mendoakan saya, dan semoga saya bisa tenang di alam lain ya. Akhirnya Mas Boy ini ya cuma bisa tersenyum melihat wanita ini berterima kasih kepada Mas Boy. Itulah kisah dari Mas Boy ya teman-teman ya. Kisah pengalaman mistis yang ada di apartemennya di daerah Jakarta. Jadi buat teman-teman bisa banget yang mau kirim-kirim cerita, langsung aja email ke Gilang Galunggung. Pastikan terus video-video selanjutnya ada apa lagi nih, kisah-kisah mistis yang akan saya ceritakan. Jangan kemana-mana, pantengin terus channel Gilang Galunggung. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.